Ya Allah يا ربي صل وسلم الله ربنا على أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي السيد محمد وعلى سلم تسليما اللهم صل وسلم بارك عليه ila hadrati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlul baiti wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesegaran jasmania, rohania, diberikan kemampuan untuk senantiasa menghambakan diri, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berada dalam kesadaran yang penuh dan kesehatan yang prima, serta kita mohonkan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk yang orang tuanya sudah meninggal dunia, sebut namanya, summa ila arwahi ahlal kubur khususon, disebut nama kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, memberikan rahmat di alam barzahnya, dan menjauhkan dari azab serta siksa kuburnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrib nujulahum wa wasi' madholahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. juga sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita, juga muslimin muslimah, mukminin mukminah, nas'alukal ijabah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi madholahum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa untuk anak cucu keturunan kita semua. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak cucu yang soleh-soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah, kita khususkan doa kita untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, baik penyakit jasmani yang dirawat dengan menggunakan pendekatan medis, para ahli-ahli kedokteran di rumah sakit ataupun di balai-balai pengobatan, ataupun penyakit-penyakit yang bersifat ruhani yang diobati dengan pendekatan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan ruhani di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat khusus untuk
pengelolaan penyembuhan penyakit-penyakit rohani. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa antas sabila syafiya illa sifauka syifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa untuk kebaikan tanah air kita, negeri kita tercinta. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang senantiasa dihuni oleh para penghuninya, masyarakatnya, masyarakat yang sejahtera, damai, cinta kepada kebaikan, dan senantiasa membangun negerinya dengan senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas, yang punya kemampuan untuk memimpin umat dengan secara sebaik-baiknya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka memimpin umat dengan baik-baiknya sehingga menjadi umat yang baik, yang negerinya adil makmur, gemari pahlo jinawi, dan senantiasa tata tentrem tertara harja. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang baik ini diberikan kekuatan, kesanggupan, dan juga kemampuan untuk menjadikan negeri ini makin hari makin baik di mata dunia. Untuk pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kelompoknya, golongannya, partainya, dan koalisinya sendiri tanpa memikirkan secara umum keseluruhan bangsa ini. Mudah-mudahan Allah segera ganti dengan yang lebih baik dan diberikan balasan atas perbuatannya, sehingga Allah akan menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan kepada diri kita ini kemampuan untuk senantiasa menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala, hatinya tentram, kalbunya tentram, dan juga diberikan kemampuan untuk senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan diberikan kesempatan untuk terus-terusan mengabdi secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesempatan untuk terus menjalin silaturahim dengan siapapun,
kapanpun dimanapun dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing sehingga pada saatnya dari silaturahim ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rezeki dan barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa terus-terusan menghambakan diri kepada Allah dengan lebih baik, memperbaiki kualitas amal, dan pada akhirnya kita diberikan kemampuan untuk senantiasa beribadah dalam keadaan khusyuk, seluruhnya badan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bermohon diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah dari Allah, ya ayyatuhan nafsul inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijadikan ahli surganya, dipanggil menjadi abdinya Allah, dan di dunia kita senantiasa menghambakan diri, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hati ini selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal minna taqabbal du'ana taqabbal ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan hembusan nafas bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah mengabulkan semua keinginan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih hidup dan ingin hidup kita sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tugas utama dan satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi
abdinya Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah, tentunya kita memohon diberikan petunjuk cara beribadah yang benar sesuai dengan syariatnya, memenuhi hakikatnya, diberikan kesempatan untuk menguasai thariqahnya, dan pada saatnya kita akan mencapai kualitas ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mencapai ma'rifat, maka kita akan selalu cinta kepada Allah yang dibuktikan dengan membaca Al-Quran, senantiasa bertaqarrub dan bersedekah. Dan kita akan selalu diberikan kesempatan untuk selalu dalam keadaan membersihkan, mensucikan hati kita masing-masing untuk kemudian nanti berkarya dengan memanfaatkan panca indera kita untuk menjadi orang yang beramal soleh. Dan untuk melaksanakan semua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kitab suci Al-Qur'an yang disebut dengan Asy-Syiratal Mustaqim yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ketika beliau memberikan contoh, beliau berikan contoh dalam kehidupan, kemudian beliau berikan juga kepada kita petunjuk dan pedoman-pedoman praktis dalam mengarungi kehidupan. Di antara salah satu pedoman praktis yang beliau sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Sedangkan Allah memberikan pedoman kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulianya manusia di sisi Allah karena dia bertakwa atau karena ketakwaannya. Jadi ketakwaan yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang paling baik manfaatnya adalah manusia yang bertakwa. Ya, jadi manusia yang bertakwa itu adalah yang paling baik manfaatnya, yang paling banyak manfaatnya. Dan ketika kita ingin menjadi manusia yang banyak manfaatnya, tentunya kita juga diberi pedoman oleh Rasulullah. Khairun nas mangtola umur bahasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan banyak amal. Jadi orang bertakwa itu banyak manfaatnya, panjang umurnya, banyak amalnya. Dan amal yang terbaik menurut Rasulullah SAW disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Di antara kalian yang terbaik, yang paling baik dalam ketakwaan adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dalam arti yang sangat luas dari mulai merenungi, meyakini, kemudian membacanya secara rutin, bahagia, istiqomah, berjamaah, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian menikmatinya, mensyukurinya, dan kemudian menyebarluaskannya atau menyampaikan atau mendakwahkan. Ya, belajar dan mengajarkan. Mengajarkan artinya menyampaikan, artinya mendakwahkan. Jadi kita Bapak Ibu jangan segan-segan untuk terus-terusan belajar Al-Quran, sekaligus setelahnya kita mengamalkan, memahami dengan benar, dan menikmati, kemudian jangan segan-segan menyampaikan. Meskipun hanya satu ayat, Rasulullah mengatakan, balighu ani walau ayah. Sampaikanlah apa yang sudah saya sampaikan, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Jadi Bapak Ibu jangan nunggu hafal 30 juz untuk berdakwah, untuk menyampaikan Al-Quran. Satu ayat sudah hafal, satu ayat sudah yakin, satu ayat sudah diamalkan, satu ayat sudah dinikmati, maka satu ayat itulah yang disampaikan. Ya, disampaikan. Ya, jangan sampai disimpan dalam diri. Kalau disimpan dalam diri tidak termasuk manusia yang baik. Tidak termasuk manusia yang baik yang belajar Al-Quran tetapi hanya untuk dirinya, tidak untuk disampaikan kepada orang lain. Karena Rasul diutus ke bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk dirinya sendiri.
Dan dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang mengajarkan ilmu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ilmu itu akan mengalir ke alam barzah, ke alam kubur meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya, jadi salah satu keutamaan dari membaca, mengilmui dan menyebarluaskan Al-Qur'an serta menyampaikan ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu kebaikan adalah kita akan mendapat pahalanya meskipun kita sudah terbujur kaku dan berada di dalam kubur kita masing-masing. Karena Al-Qur'an akan bersifat sebagai cahaya yang akan menerangi di alam kubur masing-masing yang gelap gulita. Ya, itu. Jadi kalau hafalnya satu ayat, pada dia berarti 1 watt. Nah, listrik. Nah, kayaknya tapi lamun hafalnya banyak berarti bakal gulicak dino. Nah, hurufmu biar terang benderang di alam barzahnya. Kira-kira Pak Teguh di alam kuburnya terang apa gelap? Alhamdulillah. Ya. Orang yang akan terang di alam kuburnya tentu jangan berharap dikubur dulu. Terang di dunia. Nah, di dunia harus terang benderang juga kita. Terang benderang, jelas bisa ngebedakan mana hak, mana batil, mana haram, mana halal. Itu namanya terang benderang. Jelema nu terang benderang mapan di urang Sunda sok di tarasna kieu. Pak Dede uninga ke Bandung terang. Kan berarti cakang ke Bandung teh nyaho. Gitunya Pak Tatang uninga cara memperbaiki pompa terang. Nah, kan kalau bagi yang terang maka gampang memperbaiki sesuatu, gampang urusan dunia. Pak Dadan tahu nggak cara mencari nafkah? Terang. Nah, berarti dia akan mudah akan mendapat cahaya. Tapi lamun ditanya, "Paum, kumaha cara-carana lamun hayang ini ka gedung kantor gubernur?" Ngabelembeg poek teh nyaho carana. Wah, eta mariweuh nyebutnya. Nah, jadi itulah cerminan nanti juga ketika berada di alam barzah, cenah, Bu, saya juga belum pernah, Bu, ya. Cenah, poek mongkleng buta rajin. Buta malas sebenarnya, poek mongkleng buta rajin, gelap gulita, mana dijejekan di kuno hirupnya, di dedetan terus kahujanan tiris simut dengan hiji-hijina terganti-ganti nyebutnya ganti-ganti teh Bu Pak Agus terus digentos teh acan dan kapannya sugan cikebut karena si bapak pangmelikeun gentos ya. Jadi gelap gulitanya di alam kubur itu akan diterangi dengan Al-Qur'an. Syaratnya apa Bu? Harus yakin bahwa Al-Quran ini menjadi penerang di dunia dan di akhirat, termasuk di alam barzah. Ya, jadi Al-Quran ini cahaya. Nah, Al-Quran itu pembeda antara yang benar dengan yang salah. Artinya memberikan ilmu. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Kota Bandung, alhamdulillah sebelah kanan komplit, kiri komplit, depan komplit. Di dunia maya sana kelihatannya lagi split nih. Kalau hari-hari kerja ini networknya padat. Yang baru hadir dari Bandung, Ibu Reis bersama keluarga dan Ibu Dewi Kusumaningsi bersama keluarga. Mudah-mudahan Ibu Reis tambah sehat, kemudian Ibu Dewi ya yang sedang dirawat tambah sehat dan segera diberikan solusi pengobatan yang terbaik. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan hancak garapan kita bahagia istiqomah berjamaah baca Quran, membaca surat Ali Imran. Ya, Ali Imran mulai ayat ke-12. Mudah-mudahan kita baca 1, 2, 3, 4, 5 ayat hari ini kita baca. Ya, jangan panjang-panjang Bu, bisi kaselep ya. Hari ini kita akan baca 5 ayat dari mulai ayat ke-12 sampai ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Bapak, ini salah satu keyakinan kawan-kawan kita, sahabat kita di Palestina yang menjadi pejuang adalah ayat ini. Ya, bahwa kamu pasti akan dikalahkan di dunia dan akan digiring ke dalam neraka jahanam di akhirat. Jadi mereka itu yakin banget gitu bahwa kita itu akan menang. Mereka yang perang yakin, kurang itu perang tuh yakin ya. Lucu memang kurang tebunya dasarnya. Sepenuh lucu orang punya. Mudah-mudahan tika bawakeun ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin itu dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi Bapak Ibu, ini terkait dengan kisah di perang Badar, ya, di mana waktu itu kaum muslimin itu sepertiga jumlahnya dari kaum kafirin Quraisy. Tetapi apa yang terlihat oleh orang kafirin Quraisy seolah-olah mereka itu dua kali lebih besar dari orang kafirin Quraisy jumlahnya. Ya, kira-kira ada yang bantuan nggak, Bu? Ada. Siapa? Hah? Allah. Allah. Terus yang bantuannya siapa? Yang kelihatan oleh orang kafir banyak itu siapa? Malaikat cenah. Cenah. Siksa cenah. Sahur Kangjeng Nabi disebut cenah teh hadis, Pak. Di hadis teh cenah.
Ilmu aya hadis atau pacenah. Ya. Jadi konon kabarnya ketika perang Badar, orang-orang kafir itu melihat orang muslimin itu seolah-olah 2 kali lebih besar dari jumlah mereka. Siapa yang mengabarkan itu? Mereka yang kemudian tertawan dan masuk Islam ngaku mana cenah baheula mah pan loba waktu di Badar. Ai kata para sahabat dengan sakieu-kieu kami mah kan gitunya. Ya kami makanya ada orang Bandung hari teh Pak. Da kami mangan sakieu-kieu lu bener. Dia ngomong banyak loh waktu itu para sahabat bingung. Ya, sama aja kurang ai sahabat teh tukang bingung. Nah, karena bingung terus tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, menurut si Fulan ini kita dulu waktu di Badar itu banyak, katanya lebih banyak dari mereka. Apa gimana ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sambil tersenyum. Tenang. Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak akan dibiarkan sendirian. Tidak akan dibiarkan kalah. Jadi di ayat sebelumnya disebutkan bahwa akal menang. Di ayat berikutnya adalah kalaupun kamu jumlahnya sedikit akan ditambah. Mau seberapa banyak lagi. Kan gitu ya. Nah, kemudian diterangkan oleh beliau bahwa itu para malaikat yang diperintahkan untuk membantu kalian. Memang seperti apa sih kata sahabat kepada orang-orang kafir yang sudah masuk Islam. Bajunya, jubahnya putih-putih, pedang besar-besar mengkilat. Kalau kata anak cucu saya, wah pedang besar-besar mengkilat kan gitu ya. Sehingga mereka jadi ketakutan dan kalah. Kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada yang tidak bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu terus-terusan meminta tolong hanya kepada Allah. Bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ista'inu bisobri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Praktek sabar yang paling gampang apa, Bu? Puasa alias saum. Ya, hari ibu mah ada sabar teh soalnya lamun geus kagencet panto, kakara sabar, lamun geus gering sabar. Lain Bu, memeh gering kudu sabar heula eta puasa. Jelema nu rasa puasa mah hese geringna Bu. Lain hese geringna maksudnya penyakitan Bu. Rasa puasa mah. Nu loba kolesterol, karena puasa teh Bu. Pak omong sok kaditeng sawe gitu nya. Anu asam urat. Asam sulfat, asam urat. Tarapu puasa anu sok rematik, terus anu sok naon deui Pak? Jantung. Tara puasa ya. Jadi Bapak Ibu tong kaget lamun ayeuna loba nu maot teh kusabab penyakit-penyakit eta. Sabab katempona teh unggal papangi jeung si eta mah keur barang akal. Nyebutnya. Terus unggal ngajak panggil di kafe, di tempat makan. Sugan yuk urang ketemuan yuk di masjid jam 2 tengah peting. Ayo janjian itu teh. Dina grup hiji oge Bu sebenarnya saya sakit lobana grup, lobana mah anu ngajak teh. Gimana kalau kita ketemunya di kafe anu? Eta mah geus kamari ngeunah dahareunana pindah deui ka kafe anu. Seolah dunia itu dunia kafe, dunia barang hakan ibunya. Terus Bu, lebokeun we nu dipikirna teh Bu. Tegekeun atuh hese-hese teuing mah Bu. Kan ngahaja kasar kudu dikaluarkeun aya nama Bu supaya batur teh sarieun, gai halus wae mah teh sarieun kan nya. Ulang taruang yuk di ruang makan. Sekali-kali mah urang negek yuk. Terus Pak Bu. Nah itu teh teu naon udah kidu keneh Bu, tuang kitu, dahar kitu. Eta mah dibeda-beda teh ku sabab naon? Ku sabab baheula aya feodalisme, aya penjajah. Cenah kamun ka penjajah mah kedah tuang. Lamun ka tukang macul mah lebok sia kan gitu punya. Tuh ya akan usia gue tersinggung teh Bu disebut gitu ya mah kuring Bu mawa ustad mawa kiai nya ke daerah Jasinga ke bulan itu punya namanya kiai kan di urang mah mangga Pak tuang ngaleueut kan bade disodorkeunnya pas di rest area di pom bensin
Kan di dinya mah terkenal cenah seueur rambutan Rapiah. Urang teh nanya, Kang, eta rambutan naon nu dijual ka tukang rambutan? Ieu mah rambutan biasa, rambutan di dieu. Aya Rapiah teu? Teu aya. Kapan eta nu keur dihakan ku sia Rapiah? Ya, ka Pak Kiainya disebutkeun, "Pan eta nu keur dihakan ku sia cenah eta rambutan." Anu nganterna astagfirullahaladzim. Pak Kiai disebut dihakan ku sia nya. Aya efek teh biasa di dinya mah Bu nyarios kitu teh nya. Diulah tersinggung. Sok atuh hakan badang. Kumaha kira-kira badang langsung keselak ku nu keur itu ya. Ya Bu ya. Heeh. Tege ku sia atuh Pak Teguh kan gitunya. Kumaha tah Bu? Padahal gitu kenehnya leres. Lah osok ka adede nyebutin gitu. Lepok ku sia tah gitu. Osok gitu Bu. Sigana mal balik deui ti Garut Bu ka dieu nya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi dua ayat ini mengandung pesan kepada diri kita bahwa Islam itu akan dimenangkan dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tong gempeur jadi umat Islam teh Bu. Ya, tong gempeur. Ieu mah kaharaya bisa eutik geus. Muhun abdi mah wios kajejeg oge teu naon kitu nya. Terus ulah Bu, saatnya bangkit, saatnya perubahan. Lawan gitu punya hari wani. Tuani ulah, mun tuani ngajak kuring. Ya. Kuring gerek lumpat ke Bu, lamun sieun mah ya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita lanjut ke ayat ke-14. Ju'ina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal